Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Bali dengan saya Ahmad Fauzi Baihaqi, pecinta sepak bola tim nasional Indonesia, baik putra maupun putri dan juga senior maupun kelompok umur. Oke, hari ini ada rilis terbaru dari AFC, Asosiasi ASEAN Football Federasi, yang merilis ya ranking FIFA terbaru, dan kita bersyukur timnas kita berhasil naik lagi anak tangganya dari yang awalnya peringkat 123, saat ini naik 5 anak tangga, yaitu berada di peringkat 118. Jadi timnas Indonesia saat ini per tanggal 10 Juli berada di peringkat 118 FIFA, naik 5 anak tangga dan mendapatkan tambahan 11,63 poin. Jadi poin tersebut dihasilkan pada saat di bulan Juni kemarin di Indonesia, yaitu tanggal 5 dan juga tanggal 10, ketika di ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia menghadapi Cina dan juga menghadapi Jepang. Dari dua pertandingan tersebut Indonesia mendapatkan hasil satu kali menang dan juga satu kali kalah. Kenapa poinnya bisa tinggi? Karena pada saat melawan Cina kita berhasil menang 1-0 di GBK, dan itu mendapatkan plus poin 15, sekian. Dan ketika kita kalah menghadapi Jepang 6-0 dibantai di Suitama Stadium kalau tidak salah, itu kita mendapatkan minus 3 poin kalau tidak salah. Jadi sehingga poin terkumpul dari dua pertandingan tersebut plus 11,63 poin, dan plus 11 itu mengantarkan kita di bulan Juli ini naik 5 peringkat anak tangga dari posisi awal 123, dan kita bertengger di peringkat 118 dunia. Artinya ada progres dari kita awalnya itu di ronde kedua, ronde ketiga itu peringkat 150-an, dan sekarang di peringkat 118-an. Hanya jarak 18 anak tangga lagi menuju 100 besar dunia. Nah, ini target dari PSSI, Pak Erick Thohir, bahwa Indonesia targetnya adalah masuk 100 besar. Dan tinggal sedikit lagi, mudah-mudahan nanti di bulan September pada saat uji coba akan mendapatkan tambahan poin FIFA lagi, dan lebih menaikkan lagi peringkat kita di FIFA ranking ya. Dan Indonesia di ASEAN sendiri itu berada di peringkat ketiga. Di peringkat pertamanya itu ada Thailand di peringkat 102. Thailand ini turun 2 anak tangga ya. Sekarang poin Thailand itu 1222. Lalu ada Vietnam. Vietnam juga kalah di bulan Juni, itu ada satu pertandingan kalah menghadapi Malaysia ya. Vietnam itu di babak kualifikasi Piala Asia tahun 2007 menghadapi Malaysia, kalah Vietnam. Jadi Vietnam poinnya turun 4 anak tangga dan sekarang berada di 113, berada di 113 dunia itu Vietnam, di peringkat 2 ASEAN, dan di peringkat 3-nya di Indonesia. Jadi Thailand, jadi peringkat pertamanya Thailand peringkat 1 di ASEAN, Vietnam peringkat 2 di ASEAN, dan Indonesia peringkat 3 di ASEAN. Peringkat 4-nya ada Malaysia. Malaysia juga mendapatkan tambahan 11 poin karena berhasil menang atas Vietnam di babak kualifikasi Piala Asia tahun 2007. Karena itu banyak pemain naturalisasi dari Malaysia juga itu. Ya, itu yang membuat timnas Malaysia bisa mengalahkan timnas Vietnam dan menguntit posisi Indonesia di ranking dunia. Ya, Malaysia ini ada di peringkat 123, Indonesia 118, selisih 5 anak tangga, dan Vietnam di peringkat 113, selisih juga 5 anak tangga dengan Indonesia, dan Vietnam di 102. Thailand di 102. Peringkat 5-nya ada Filipina, Singapura, Myanmar, dan juga Brunei Darussalam untuk ASEAN. Jadi ini ranking ini diupdate dari hasil pertandingan di bulan Juni ya. Di bulan Juni baru diupdate. Nanti lagi FIFA akan mengupdate lagi ranking dunia itu di bulan September, karena bulan September ini ada pertandingan FIFA Matchday. Lalu juga nanti di Oktober ada kualifikasi Piala Dunia baik dari berbagai macam zona. Ada juga di bulan September, November. Jadi 3 bulan, September, Oktober, November tuh berturut-turut. Dan itu dirilis setiap bulan nantinya ya. Kalau untuk yang bulan September, Oktober, dan juga November. Dan kalau ini bulan Juni di update tanggal 10 Juli, nanti update lagi September. Artinya Agustus kosong. Kita stagnan di situ ya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan, mudah-mudahan nanti di
bulan September pada saat kita melakukan uji coba, kita mendapatkan kemenangan atau mendapatkan seri ketika kita menghadapi peringkat yang lebih tinggi dari kita. Karena hitungan poinnya seperti itu. Apabila kita menghadapi peringkat yang lebih di atas dari kita, ketika kita menang itu kita akan mendapatkan tambahan poin yang banyak. Dan ketika kita seri kita akan mendapatkan poin. Ya, tapi kalau misalnya kita melawan peringkat yang di bawah atau lebih rendah dari kita, ketika kita seri itu kita akan minus. Apalagi kalau kita kalah, maka minusnya lebih banyak. Seperti itu. Makanya kita perlu mendapatkan lawan di FIFA Matchday. Kalau bisa lawannya posisinya lebih tinggi dari kita agar kita bisa mendapatkan poin tambahan yang lebih banyak. Contoh kita menghadapi Curaçao, kita menang sekali dan sekali itu mampu mendongkrak posisi kita di posisi ranking. Dan ini sangat penting karena bagaimanapun peringkat FIFA bisa menentukan dari misalkan hasil undian atau penentuan pot, juga nanti hasil drawing itu menentukan apakah kita ada di pot 1, di pot 2 ataupun pot 3. Dan yang menguntungkannya lagi nanti kalau misalkan kita berada di round 5 di kualifikasi playoff ya, babak playoff di zona konfederasi itu peringkat rank paling atas, dua peringkat rank paling atas dari peserta playoff zona konfederasi itu akan mendapatkan keuntungan di babak semifinal. Ya, jadi itu aja. Indonesia punya naik 5 anak tangga dengan tambahan 11,63 poin dan saat ini berada di peringkat 118 poin. Ya, oke, silahkan tulis di kolom komentar nanti kita diskusi. Wassalam.